Masyarakat, kita sebagai masyarakat kadang sangat senang kalau harganya murah banget gitu ya. Kalau harganya semurah mungkin kita sangat happy. Tetapi jangan lupa, ini bahaya juga buat kita. Karena apa? Karena kalau harga terlalu murah, kemudian si pemain ini atau penyedia layanan ini nggak sanggup lagi. Jadi mereka mau membanting harga katakanlah gitu ya, hanya untuk short term, jangka pendek. Kemudian dia akhirnya nggak sanggup lagi, akhirnya mereka tutup. Begitu tutup, maka kalau dalam konteks kompetisi, ini nggak bagus juga. Karena apa? Karena nanti bisa juga muncul pemain-pemain, kalau misalnya tinggal satu misalnya, sehingga jadi monopoli misalnya gitu ya. Ini bahaya juga, karena si monopolis ini akan bisa abuse power nih. Jadi mungkin katakanlah harga dinaikin seenaknya dia, karena hanya ada satu pemain, ini yang membuat masyarakat jadi rugi. Ya. Sehingga yang paling tepat adalah bagaimana harga itu adalah harga ekonomisnya. Jadi ekonomian price-nya itu terpenuhi sehingga masyarakat nggak terbebani, tapi si penyedia layanan juga nggak rugi. Karena namanya rugi, semakin banyak orang pakai kan semakin rugi nih. Nah tapi kalau dia tidak rugi, maka dia secara jangka panjang akan bisa menyediakan layanan ini dengan lebih baik. Jadi tadi konteksnya bagaimana ya caranya? Ya intinya pertama adalah bahwa karena kalau masyarakat ini harga murah tapi nelpon nggak bisa gitu ya, karena kualitasnya sangat jelek, nelpon nggak bisa, main internet nggak bisa, cuma dapat sinyal doang kan useless juga ya, nggak ada gunanya gitu. Nah sehingga yang perlu diperbaiki adalah pricing diperbaiki, caranya gimana? Ya tadi itu masyarakat sebagai stakeholder, kita sebagai pemain, supaya ini mencapai harga keekonomiannya, dan tadi sudah ada tools-nya nih. Satu, konsolidasi sudah terjadi sehingga ini akan semakin baik. Kemudian yang kedua, pemerintah juga punya tools kalau sampai kondisi ekstrim tidak bisa diperbaiki oleh market sendiri. Ya, jadi saya pikir sudah ada tools yang untuk bisa menjaga ini tuh Mbak. Oke, tapi artinya hingga saat ini masih dijual di bawah harga keekonomiannya ya, Pak Indra? Ya, tadi kalau saya lihat di running text, tadi kalau nggak salah dari CNBC ada informasi bahwa 1 GB itu cost of production sekitar 6.000 gitu ya, Ya. sekitar Rp6.000 gitu ya, 1 GB. Nah, sementara kita sekarang ini kalau kita lihat, itu banyak sekali juga operator-operator yang menjual harga di bawah itu. Nah, jadi yang paling tahu ini sebenarnya kan operator, karena teknologi kan juga berkembang ya. Teknologi semakin berkembang, perkembangan teknologi juga mendorong efisiensi, begitu ya. Nah, jangan lupa ini, sekarang ini secara teknologi, data kita butuh data speed yang sangat besar gitu ya. Apalagi kalau kita semua orang akan bicara tentang 5G, operator sudah pasti akan berat untuk melangkah implementasi 5G. Kalau kondisi keuangan dia tidak memungkinkan, ya. Nah, ini yang kita perlu dorong juga. Jadi harga sangat murah juga tidak baik buat kita, tetapi harus mencapai harga keekonomiannya. Oke, Gitu Mbak dan Iva. ini juga yang perlu disadarkan ya kepada masyarakat juga, perlu diinformasikan juga kepada Ya, masyarakat begitu ya, jangan sampai nanti, enak-enak di awal begitu, tapi ternyata di akhirnya juga masyarakat sendiri yang kewalahan begitu, yang kesusahan begitu ya, Pak Indra. iya, Oke, iya, tapi kalau yang kita masyarakat sendiri berbicara akan dirugikan juga. ya, tapi kalau kita berbicara ekosistem secara keseluruhan begitu, tentu kan dibutuhkan peran dari pemerintah agar di satu sisi juga bisa mensupport industri ini. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan? Apakah memang dari infrastrukturnya juga masih perlu digenjot atau kira-kira ada regulasi-regulasi juga yang bisa diberikan untuk pelaku industri? Ya, dalam konteks industri, saya pikir ada beberapa inisiatif yang pemerintah sudah lakukan sangat menarik, yaitu bagaimana pemerintah mencoba mengurangi digital divide. Ada banyak, mungkin kita di Jakarta tidak merasakan adanya gap digital, tapi teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah begitu ya, bagaimana mereka sangat luxury sekali tuh bisa mendapatkan namanya layanan internet atau telepon. Adanya inisiatif pemerintah untuk bisa menyediakan layanan-layanan di daerah terpencil, kemudian mereka juga dibagi juga daerah yang tidak terpencil tapi secara bisnis tidak visible, itu upaya-upaya program-program inisiatif ini sangat menarik begitu ya. Supaya akhirnya terjadi pemerataan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia, baik yang di kota maupun yang di daerah terpencil. Nah, saya pikir upaya-upaya ini yang harus terus didorong supaya masyarakat dimanapun di Indonesia ini bisa mendapatkan dan menikmati layanan telekomunikasi. Kemudian yang kedua adalah pemerintah sebagai regulator, kita juga sangat berharap bahwa adanya dukungan terkait dengan pembangunan infrastruktur.
Karena seringkali yang kita alami adalah banyaknya peraturan-peraturan, khususnya di daerah, ini karena kita bicara sekitar 500 daerah kabupaten kota ya. Ada begitu banyak daerah yang belum pro investment. Jadi bagaimana mereka tidak melihat bahwa kehadiran infrastruktur komunikasi ini akan memberikan dampak multiplier effect kepada masyarakat di daerah itu.